Jadi di rolling untuk hari ini, dan juga mungkin teman-teman sekarang waktunya istirahat atau waktunya ngerjain tugas tapi dipakai buat meet. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Nah, eh, juga saya izin buat tidak on cam ya panitia, karena sekarang sinyalnya lagi tidak baik. Oke, mungkin bisa langsung dimulai. Jadi, penyampaian pada materi kali ini itu tentang data structure atau struktur data. Jadi mungkin bisa langsung saya share screen. Udah kelihatan nggak? Oke, jadi kita buat file baru lagi. Oke, jadi data structure itu by definition dia itu adalah cara bagaimana kita menempatkan suatu data. Dalam pengembangan apapun, baik itu website, kemudian aplikasi, bahkan game sekalipun, kita gak akan luput dari yang namanya data. Dan kita harus tahu gimana cara kita nempatin data itu, cara kita buat ngolah, cara kita buat nempatin gimana strukturnya. Nah, di sini kita bakal belajar. Nah, untuk di JavaScript sendiri, JavaScript ini punya kayak semacam tipe data default yang bisa digunakan untuk melakukan struktur data ini. Yang pertama itu adalah array, yang kedua itu adalah objek. Nah, jadi untuk array dia itu bisa nyimpen banyak data. Jadi tipe data yang bisa nyimpen banyak data. Nah, kalau variabel dia kan juga bisa nyimpen sebuah nilai kan, kayak wadah buat nyimpen suatu nilai. Nah, kalau array itu dia tuh kayak semacam wadah buat nyimpen banyak data dan dia sendiri bisa disimpan ke dalam variabel. Kalau objek itu sama kayak array, cuma bedanya dia itu indeks yang tidak harus angka. Kalau teman-teman belajar Python mungkin tahu objek ini sama kayak dictionary, atau kalau di PHP itu sama kayak array asosiatif. Nah, tapi sebelum itu kita bakal belajar yang namanya konsep looping atau perulangan. Jadi misal kita mau console.log, saya belajar JS misalnya. Nah, di sini kalau misalnya kita mau print 10 kali, bisa kita copy, atau 5 kali ya, 5 kali kita copy, kita run. Not JS memang terprint sebanyak 5 kali, tapi cara seperti ini nggak mungkin kita lakukan dalam pengembangan software atau ya pengembangan aplikasi atau game. Nah, cara yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan looping. Jadi konsep looping itu sendiri di JavaScript itu ada beberapa, ada for, ada while, ada do while, kemudian ada for. Nah, for sendiri itu masih dibagi lagi, ada for biasa, kemudian ada for in, ada for off, dan khusus buat array itu ada for each. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Kalau while, misalnya kita bilang ini, kita mau buat i, kita buat let i sama dengan 0, while i kurang dari 6 misalnya,
atau ini aja, kurang dari sama dengan 5, maka kita console.log saya belajar JS. Kalau kita run, sebentar. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu kesalahan yang sering terjadi juga, namanya adalah infinity loop. Jadi ketika misalnya kita melakukan perulangan, tapi kita nggak ngeset stopping condition itu kayak kondisi di mana dia bakal berhenti. Kita udah ngeset, tapi si nol ini bakal terus nol, dia nggak bakal nyampe buat ke sini, buat membuat ini true gitu. Buat ngebuat ini false. Jadi yang harus kita lakukan adalah i plus plus. Caranya bisa i plus plus atau i plus sama dengan 1 sama aja sih. Misalnya kita segini, dia terprint sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia terprint sebanyak 5 kali. Hak yang dihasilkan sama seperti yang di atas, cuman dia lebih efisien. Jadi kita bisa, kalau misalnya mau print 100, ya kita tinggal ubah ini. Taruh lagi, dia udah terprint 100. Jadi kita nggak perlu ngulang console log sebanyak 100 kali. Nah, itu yang pertama ada while. Kemudian yang kedua, itu ada do while. Bedanya nanti di sini. Misal kita punya let J sama dengan 0. Kemudian kita lakukan dulu. Console.log saya belajar JS, kemudian setelah kita lakukan, kita baru cek kondisinya. J kurang dari 5, dan jangan lupa buat J-nya terus ditambah. Jadi yang dihasilkan sama, cuman 2, 3, 4. Cuman bedanya dia itu ngeprint dulu, dia itu eksekusi dulu, baru ngecek. Kalau ini dia ngecek dulu, baru dia eksekusi. Penggunaannya, kalau kalian pengen dia itu benar-benar memenuhi kondisi ini, kalau benar-benar dipenuhi, baru eksekusi, berarti pakai while. Kalau misalnya kalian mau dia itu sesuai dengan yang kalian kasih di sini, tapi setidaknya dia ngeprint 1 kali, maka bisa pakai yang do while. Oke. Terus selanjutnya itu ada for. Pertama kita yang for biasa itu misal kita punya i, let i sama dengan 0. Kemudian kita buat for, i-nya bisa taruh sini kalau yang ini. Kalau yang for let i sama dengan 0, i kurang dari 5, kemudian i plus plus console.log saya belajar JS. Oke. Hasilnya sama, tapi dia lebih kelihatan simple dan kayak apa ya? Kayak lebih teratur gitu, bukan teratur namanya ya. Kayak lebih akurat. Maksudnya gini, kalau misalnya while itu biasanya lebih dipakai buat perulangan yang sebenarnya kita nggak tahu, maksudnya kita mau ulang berapa kali dia. Makanya biasanya kalau while itu identik dengan while true. Nah, identik dengan while true. Biasanya kalau while. Kalau untuk perulangan yang kita butuh sebanyak bilangan tertentu atau sebanyak panjang dari array tertentu, biasanya itu menggunakan si for paling sering. Nah, ini adalah for yang standar. Kemudian ada for lain. Namun sebelum saya masuk ke for lain, saya akan perkenalkan array terlebih dahulu. Jadi di sini saya masuk ke array. Nah, array itu misal kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian coba kita console log. Oke, kita coba console log.
Kita coba console log, maka dia ngeprint si array-nya. Kemudian kita mau coba nge-looping array buat nampilin setiap angka di array. Pertama kita pakai for i in angka maka kita bisa print jadi kalau i itu yang di return, i itu mewakili si indeksnya. Nah, ini indeks ke 0 itu 1, indeks ke 1 itu 2 dan seterusnya. Nah, itu kalau di JavaScript. Mungkin kalau di Python, kalau for i in angka itu i itu mewakili komponen dari array-nya. Tapi di sini dia mewakili si indeksnya kalau di JavaScript. Nah, selanjutnya itu ada for of. For i of angka, kalau of dia bakal i itu bakal mewakili setiap komponen dari si array. Coba kita konsol. Log i. Untuk console.log i dia ngambil data dari si array-nya. Jadi bedanya dari kalau pakai in, i itu mewakili indeks dari setiap komponen di array. Kalau of, dia ngambil setiap komponen di array-nya. Seperti itu. Terus selanjutnya, itu ada for each. Nah, ini spesial. Kalau buat si array, dia punya sebuah metode khusus yang namanya adalah for each buat ngelakuin looping. Angka dot for each. Kemudian dia punya parameter function. Dan setiap komponen dari si array-nya itu bakalan jadi parameter di function-nya. Misal kita buat i jadi seperti ini. Dia yang jadi parameter di function itu adalah setiap komponen dari si array-nya. Kemudian yang kedua, parameter kedua itu adalah indeksnya. Oke. Jadi seperti ini, 1 berada pada indeks ke 0, kemudian 2 berada pada indeks ke 1, dan seterusnya. Jadi seperti ini kalau buat yang for each. Nah, dan biasanya kalau buat ngelooping array itu for jarang digunakan. Biasanya yang digunakan adalah for each. Karena kelihatan lebih clean kalau misalnya di ini di array. Dan ini juga bentuk implementasi dari paradigma functional programming juga. Nah, selain dari for each, dia tuh si array ini juga punya metode atau semacam apa istilahnya ya, metode kayak yang bisa ngelakuin sesuatu ke array itu. Misal gini, kita kan punya cons angka, kita mau masukin sesuatu di belakang itu, kita mau nginputin sesuatu. Misal kita console.log angka, setelah itu kita masukin sesuatu. Nah, kalau kita mau masukin sesuatu di paling belakang, kita bisa pakai push. Misal kita mau masukin angka 10, setelah itu kita console.log. Oke, ini sebelum, kemudian ini sesudah.
Oke, sekarang kita coba. Nah, jadi ketika belum saya push sesuatu, dia bakal nampilin ini. Tapi ketika sudah saya masukkan sesuatu, yaitu angka 10, maka dia bakalan masuk. Dan ketika saya print, memang angka push ini dia mempengaruhi si si array utama. Kemudian kita punya lagi sebuah metode, yaitu pop. Kalau pop, dia bakalan mengambil atau menghapus komponen paling terakhir dari sebuah array. Kita coba console.log angka misalnya. Oke, jadi dia udah kembali seperti di awal ketika kita pop array-nya. Kemudian dia juga punya sebuah metode lagi namanya adalah shift. Kalau shift dia bakal ngapus di komponen pertama dari sebuah array. Oke, jadi kalau di shift dia bakal ngapus komponen pertama dari array, sama kayak pop. Kalau pop itu bedanya dia ngapus di paling belakang, kalau si shift dia ngapus di paling depan. Nah, selanjutnya kita punya kebalikan dari shift, yaitu unshift. Kalau unshift dia bakalan masukin sesuatu di array di paling depan. Misal ini adalah unshift, kemudian kita masukin kita masukin 12 misalnya, dan kita console.log unshift angka. Kita coba, maka dia akan masukkan angka 12 di paling pertama. Nah, itu adalah beberapa metode utama dari array. Sebenarnya ada metode length. Misal length itu untuk mengetahui panjang dari sebuah array. Angka dot length. Jadi panjangnya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya kita coba console.log angka pada indeks kelima, error atau undefined. Kenapa? Karena indeks itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Meskipun panjangnya 5, tapi indeks dimulai dari 0. Jadi ketika kita mau ngambil bilangan kelima, itu caranya bukan nulis 5, tapi nulis indeks keempat. Baru kita bisa ambil dia. Nah, selanjutnya ada metode yang cukup mirip sama for each beberapa. Jadi ada apa aja, map, kemudian ada filter, ada reduce. Kalau kita mau pakai map, itu sama kayak for each, kita mengulang setiap komponen dari si array-nya. Misal gini, angka dot map, kemudian di sini console.log plus misalnya. Jadi setiap komponen dari array itu bakal ditambah atau dikali 2 lah. Ini tadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, kemudian 4 jadi 8, dan 5 jadi 10. Oke. Setelah itu ada lagi filter. Nah, kalau filter itu dia kayak nyaring, dari namanya aja dia nyaring. Jadi dia bakal nge-return array yang dia itu sesuai dengan parameter yang udah kita masukkan nanti. Misal gini.
Misal choice itu adalah angka filter A plus A persen 2 sama dengan 0. Kemudian kita coba konsol choice, maka bisa semuanya. Bukan A plus A tapi A, karena semuanya kalau masing-masing ditambah adalah bilangan genap, jadi A aja. Jadi yang di return adalah 2 dan 4. Kenapa? Karena kita mau menyaring apa di dalam array antara 1, 2, 3, 4, 5 yang dia itu adalah bilangan genap. Yaitu ketika dia dibagi 2, dia nggak punya hasil bagi. Maksudnya nggak punya sisa bagi. Jadi hanya 2 dan 4. Setelah itu ada lagi reduce. Misalnya angka reduce kemudian ini aku nggak begitu ingat yang bagian reduce. Punya splice, terus punya set tekstur, lupa parameternya yang reduce. Jadi pakai 2 parameter. Oke, benar. Jadi dia punya 2 parameter. Astagfirullah, maaf kurang fokus teman-teman. Jadi di sini itu harusnya koma karena dia parameter. Jadi dia menambahkan keseluruhan dari isi dari array, kemudian dia ditampilkan. Itu adalah fungsi dari reduce. Jadi misalnya kita punya indeks angka banyak, kemudian kita mau nambahin keseluruhannya, kita pakai reduce. Parameternya adalah A, B, kemudian A tambah B, itu udah dimasukin semua. Jadi maksudnya ini adalah sebagai previous, kemudian ini adalah sebagai bilangan itu. Jadi si A, hasil penjumlahan ini nanti masuk ke sini, bilangan selanjutnya adalah ini, kemudian ditambah, nanti si A juga bakal ngambil nilai hasil tambah tadi, kemudian nilai seterusnya ditampung di sini. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang penting, yaitu sort. Jadi misal kita mau sort sebuah array angka dot sort. Kalau kayak gini aku lupa dia works apa enggak, cuma ada cara yang lebih baik. Oke, dia works. Tapi kalau misalnya kita mau secara ascending atau descending, kita bisa pakai parameter berupa function, di mana function menerima masukan A dan B, kemudian dia akan return A min B untuk bilangan ascending atau dari kecil ke besar. Kalau mau kebalik, cukup B min A.
Nah, jadi dia kebalik. Kalau A min B, kalau kita mau nge-sort sesuatu, biasanya kan kalau mau sort kita harus bandingin kan. Misal sorting yang paling mudah, kita urutkan bilangan, kita ambil bilangan paling kiri, bandingkan dengan kanan, kalau lebih kecil tukar, kemudian banding lagi dengan kanannya, kalau lebih kecil tukar, misalkan gitu. Nah, kalau di sini itu ada metode buat mempermudah, itu sort dengan cara seperti ini. Kalau misalnya yang di sebelah kiri itu yang dikurangi, maka dia adalah urutan dari kecil ke besar. Kalau yang sebelah kiri yang mengurangi, berarti dia kebalikannya, dari besar ke kecil. Nah, mungkin itu beberapa metode penting. Kalau kalian kalau misalnya mau belajar beberapa hal lagi tentang metode array, bisa kunjungi MDN seperti referensi yang udah dikasih kebanyakan dari MDN, karena emang MDN itu kayak semacam referensi yang cukup lengkap tentang JavaScript terutama. Nah, selanjutnya kita bakal nyoba sedikit implementasi dari array. Paling mudah itu di delimiter matching. Kalau misalnya kalian tahu, delimiter matching itu kayak semacam kurung yang cocok. Simpelnya kurung yang cocok. Misal gini, kita punya A plus B, berarti kan dia cocok. Kemudian kita punya lagi A plus B min B plus A. Dia juga cocok. Ini dibuka, kemudian ditutup, dibuka, ditutup. Kemudian kita pakai yang lebih kompleks lagi, misalnya A plus B min A min A plus B misalnya. Dia juga cocok karena ini buka, ini tutup, ini buka, ini tutup, ini buka, ini tutup, ini buka, ini tutup. Nah, kalau yang nggak cocok itu contohnya gini, A plus B min A plus A min B misalnya. Tapi kita buang yang paling belakang. Nah, dia kan nggak cocok. Dia buka, dia tutup, dia buka, tapi dia nggak ditutup. Nah, ini nanti yang bakal kita coba deteksi. Nah, yang pertama, kita tulis pseudocode-nya dulu. Pertama, kita siapkan array kosong sebagai wadah nantinya. Kemudian kita juga siapkan string testing. Setelah itu kita lakukan looping terhadap semua nilai dari array testing kita tadi. Setelah itu di dalam loopingnya, nanti coba kita buat sedikit-sedikit. Pertama kita siapkan array kosong. Jadi kita pakai let, karena kalau kalian ingat di pertemuan kemarin, kalau misalnya kita mau lakukan perubahan itu pakai let, meskipun sebenarnya kalau masukkan ke array pakai const bisa, cuma kita pakai let aja. Ini adalah wadah, kita namain wadah aja. Wadah. Kemudian di sini itu kita punya untuk testingnya. Testing itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Testingnya itu berupa string. Misal kita testing pertama itu ini. Dari yang paling simpel aja. Setelah itu kita lakukan looping terhadap setiap komponen dari array. Bukan array, tapi si stringnya kita looping. Jadi for i of testing. Kemudian kita coba console.log i. Nah, kita udah berhasil buat ngambil setiap komponennya. Ini, kemudian ini. Setelah itu kita bakal tes. Kalau dia kurung buka, masukin ke wadah. Kalau kurung tutup, maka kita
keluarkan sesuatu dari wadah. Pertama kita cek terlebih dahulu jika dia adalah kurung buka, if i itu sama dengan kurung buka, maka kita masukkan si i ini ke dalam wadah. Misal wadah dot push i. Nah, kita udah masukin dia ke ke wadahnya. Kemudian kalau dia itu ternyata adalah kurung tutup, di sini kita cuma pakai else if, karena kenapa? Kalau kita cuma pakai else, dia juga bakal ngedeteksi A plus dan B juga. Jadi kita buat else if. Yang perlu kita deteksi cuma kurungnya. Buat ngedeteksi dia cocok atau enggak. Nah, kalau dia kurung tutup, kemudian kita cek lagi di dalam. Jika wadah length itu ternyata lebih besar daripada 0, maka wadah dot pop. Akan tetapi kalau ternyata dia lebih kecil dari 0, berarti kan dia itu apa ini nggak tepat gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita masukkan si i-nya ke dalam testing, ke dalam wadah maksudnya. Oke. Sekarang kita coba log, kita lakukan jika panjang wadah if wadah dot length itu ternyata sama dengan 0, maka console.log tepat. Kalau tidak, console.log tidak tepat. Oke, kita coba lebih dahulu. Kita coba trial and error karena ada kemungkinan ada kesalahan di algoritma. Jadi kita nanti coba perbaiki kalau misalnya ada kesalahan. Tepat. Terus kita coba dia dengan ini. Kita coba lagi. Tepat. Benar. Terus kita coba yang lebih kompleks. Tepat juga. Oke, sekarang kita coba ke yang salah. Harusnya dia tidak tepat. Kalau misalnya tepat, berarti ada kesalahan di algoritma. Benar. Jadi dia tidak tepat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum dapat pasangan di sini. Ini kan udah, ini udah, ini masuk. Kemudian ada lagi. Nah, ini punya pasangan ini, tapi ini nggak punya pasangan. Jadi kesimpulannya dia nggak tepat. Jadi tanda kurungnya kurang 1 di sini. Kalau misalnya kita testingnya coba tambah, maka dia tepat. Jadi seperti itu. Salah satu contoh implementasi sederhana dari array, misalnya untuk delimiter matching. Selanjutnya materi terakhir untuk pertemuan kali ini itu ada objek. Nah, objek itu mirip-mirip sama dictionary. Jadi dia itu indeksnya itu bukan berupa angka. Kalau di array kita mau ngambil bilangan pertama atau kedua itu pakai indeks 0 atau 1. Kalau objek dia tuh bisa pakai kalimat atau kata. Misal kita punya const person
kemudian person name, misal nama saya. Setelah itu dia punya name, itu misal name saya juga gak apa-apa. Setelah itu dia juga punya asal, misalnya Bangkalan. Nah, kalau kita mau ngambil misal nama, kita bisa console.log person dot nama. Oke, dia bakal person dot nama. Oh, name, bukan nama tapi name. Sorry. Person dot name. Nggak konsisten. Biar Indonesia aja kita nama. Oke, benar. Kalau mau ngambil name, kita juga bisa ngelakuin hal yang sama. Kita pakai name. Yang diambil adalah name-nya. Nah, untuk loopingnya itu dia sama kayak array, tapi dia nggak bisa pakai for each. Misal kita mau ngambil for e of person, harusnya bisa untuk ini. Oh, jadi dia tidak iterable. Berarti pengambilan bagian dari objek itu tidak bisa di loop. Oh ya, benar. Oh ya, karena dia itu kan indeksnya ini kan. Jadi dia emang nggak bisa di loop seperti biasa. Tapi kayaknya bisa buat di looping. Cuman objek looping JavaScript. Coba cari referensi di MDN. Oh. Oh ya, benar. Jadi ya lupa, bukan off ya. Sorry. Karena off itu bukan ambil indeks. Jadi person for i in person, karena dia gak bisa ngambil setiap bagiannya karena dia punya indeks ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ngambil indeksnya. Atau biar lebih mudah, ini aja indeks ini. Oke. Control.log person index. Nah, seperti ini untuk melakukan looping dari sebuah objek. Nah, selain itu sebenarnya di objek itu bisa ditaruh function. Nah, kalau kalian belum belajar function, sebenarnya nanti bakal di pertemuan selanjutnya. Cuman tak kasih aja dikit, say hello misalnya. Kita cuma buat console.log itu saya setelah itu dan berasal dari this.asal. Kemudian kita coba panggil person dot say hello. Nama saya Mas Mudi dengan name ini yang berasal dari Bangkalan. Nah, mungkin kalian agak nanya, mungkin yang baru belum familiar dengan JavaScript, sebenarnya di sini apa sih this? Nah, kalau kalian pernah belajar objek di bahasa pemrograman lain, itu ada yang namanya objek yang kayak semacam keyword buat manggil si objek itu sendiri yang bisa digunakan di dalam objek itu. Kalau di JavaScript itu this. Kalau misalnya kita cuma console.log this di sini, console.log
lagi console.log this, maka dia isinya adalah si ini. Bentar ya teman-teman, aku lagi dipanggil buat presentasi. Bentar, 10 menit. Oke teman-teman sebentar ya, mungkin Kak Mas Mudi masih ada kendala sebentar, mohon ditunggu ya. Oh iya, jangan lupa kalau mungkin ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke Kak Mas Mudi kalau nanti sudah kembali lagi. Mungkin ada yang tanyakan, silakan ditulis di kolom chat.
Oke, teman-teman mohon maaf karena tadi masih presentasi bentar. Eh, Oke, sebenarnya penyampaiannya udah semua. Cuman ada yang lupa di bagian array. Nah, di bagian array itu ada namanya spread operator. Ini adalah fitur dari ES6 atau ECMAScript 6. Jadi misal kita kan di sini kita punya array atau saya buat array lagi baru. Misal kita punya angka 2. Angka 2 itu 1, 2, 3, 4, 8. Nah, kita coba konsol angka 2. Nah, dia menampilkan si angka 2 semua komponennya. Kalau misalnya kita pakai spread operator, dia gini caranya. Jadi yang ditampilkannya itu adalah sebenarnya bukan array, tapi kayak rangkaian bilangan. Kalau kita type kayaknya bisa. Type of nggak bisa. Jadi dia tuh bukan array. Fungsinya, fungsi yang paling utama dari spread operator itu kalau misalnya kita punya sebuah inputan atau parameter yang mau ditaruh di fungsi tertentu dan kita tidak tahu berapa sebenarnya banyaknya si parameter itu. Kita bisa pakai si spread operator. Misal kita yang di sini sekarang bukan lognya function. Mungkin untuk lebih jelas spread operator dan bagaimana implementasinya akan dijelaskan di meet selanjutnya. Pas kita udah ngebahas function lebih dalam. Oke, mungkin cukup itu untuk penyampaian kali ini. Mungkin saya langsung kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, terima kasih Kak Mas Mudi. Mungkin ada yang tanyakan untuk teman-teman di sini. Ayo harus tanya loh ya, nanti biar bisa menjawab pas waktu kuis. Ayo, ada yang tanyakan? Silahkan. Mau saya tunjuk nih, biar mau bertanya. Untuk pertanyaan bisa di kolom chat ataupun silahkan. Ayo, masa nggak ada yang mau nanya nih? Mungkin saya mau nanya ke siapa ya? Ke Hasbul Kahfi. Mungkin ada yang nggak dipahamkan untuk Hasbul Kahfi. Bisa tanyakan ke Kak Mas Mudinya. Halo, Hasbul Kahfi. Apakah Hasbul Kahfi ada di meet ini? Oke, mungkin saya yang duluan ya. Mungkin saya mau bertanya nih, Kak Mas Mudi. Itu apakah array itu sama dengan list? Jika memang berbeda ya, Kak ya. Apa yang membedakan keduanya? Mungkin bisa dijawab untuk Kak Mas Mudi. Oh iya, tadi lupa bilang. Tadi kan aku bilang objek itu sama kayak dictionary di Python. Mungkin karena teman-teman udah banyak yang terbiasa pakai Python. Nah, sebenarnya
si array di JavaScript itu sama kayak list. Bedanya mungkin ada di metode. Kayak misalnya kalau di Python, listnya Python kita kenal metode itu buat masukin angka itu append. Kalau di JavaScript itu pakai push. Kalau mau ngapus data sama pakai pop. Dan juga mungkin di metode untuk perulangan, kalau di Python di list kita itu perulangannya pure pakai for atau while. Tapi kalau di JavaScript dia itu metodenya lebih banyak buat si array ini. Ada metode buat filtering khusus, ada metode buat perulangan khusus, itu for each. Jadi sebenarnya sama, cuman beda itu sih. Beda beberapa metode. Jadi seperti itu. Apakah sudah menjawab? Atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman juga? Oh, mungkinkah ini dia? Mungkin teman-teman udah paham dan penjelasan, mungkin udah ngebaca dengan seksama juga, karena ini kayak yang kemarin di-share buat materi juga ini. Jadi ini sebenarnya udah jelas banget sih di sini dari loop dan caranya. Tapi di sini lebih ke website. Kenapa? Karena emang JavaScript itu originnya itu emang di website. Pertama kali emang di website dan banyak digunakan di website. Tapi untuk saat ini JavaScript itu lebih universal. Bisa dipakai di IoT juga pakai Node.js, bisa dipakai di game juga yang bantuan API buat integrasi dengan game engine. Kemudian bahkan bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi Android dengan React Native. Jadi kalau misal kita lihat di dokumentasi emang kebanyakan di web kayak gini, implementasi DOM atau sebagainya. Nah, seperti ini. Seperti operator juga udah dijelasin panjang lebar. Objek juga udah dijelasin panjang lebar di sini. Jadi bisa sambil coba-coba sendiri sih. Soalnya kalau misal kita nyoba semua, ini assign, kemudian assign ini kayak kita buat objek baru, kemudian kita pakai yang create maksudnya dia objek baru. Kalau assign dia tuh ngopi nilai dari objek yang lain. Freeze, kemudian entries. Kalau kita coba masing-masing semua ini nggak bakal selesai semalam kayaknya. Jadi makanya tadi bahas yang paling esensial atau yang paling umum lah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silahkan. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk teman-teman di sini. Ada yang mau bertanya di sini. Ayo, ada yang mau bertanya di sini silahkan. Mungkin nggak ada sih Kak, yang ditanyakan. Ayo dong, masa nggak ada yang tanya nih di sini. Ayo, biar bisa jawab kuis loh. Setelah ini kan ada kuis, bisa jawab soal-soal kuis. Bila ada yang dibingungkan. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa saya tutup. Sebelum saya tutup, di sini ada mau sesi dokumentasi. Mungkin semuanya teman-teman di sini bisa on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi.
yang lain yang belum on cam. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk teman-teman di sini yang telah menyempatkan untuk hadir pada sesi acara meet pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup,